Ada kesembuhan dalam nama Yesus, ada keselamatan yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Oh, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Pulihkanku. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserang. Yesus, Yesus, ku percaya mujizatmu masih terjadi. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, oh, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya mujizatmu masih terjadi. Oh, Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, oh, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya mujizatmu masih terjadi. Kau yang percaya sama-sama. Yesus, Yesus, ku berseru. Amin. Yesus, Yesus, oh, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya mujizatmu masih terjadi. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena
kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sama-sama. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sama-sama sekali lagi. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Aku percaya, Tuhanku ajaib, yes. Kau turun tangan memulihkanku. Oh, aku percaya, Tuhanku dahsyat. Amin. Kau turun tangan memberkatiku. Yang percaya, aku percaya, Tuhanku ajaib, yes. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku, menyembuhkanku. Yeah, yeah. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Hari ini dimanapun kita berada, mari sama-sama kita deklarasikan bahwa Tuhan lebih besar dari masalah, Tuhan lebih besar dari pandemi ini, Tuhan lebih besar dari semua pergumulan kita, dari sakit kita. Setuju? Boleh katakan amin. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku
Dia selamanya dahsyat dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam kesehatan kita, dalam seluruh hari esok kita. Selama-lamanya. Amin. Yang setuju boleh katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan bagaimana ada kuasa di atas puji-pujian ketika kita terus bersyukur, terus memuji dan terus menyembah Tuhan. Saudara, bahkan firman Allah berkata bahwa Tuhan itu hadir dan bertahta di atas puji-pujian. Beberapa waktu lalu saya lagi share kepada anak saya yang paling kecil dan saya bilang bahwa kalau kamu memuji Tuhan, menyembah Tuhan tuh dia tuh benar-benar bertahta. Jadi dia buat tahta dan itu luar biasa jika Tuhan itu benar-benar kita puji, kita sembah dan kita benar-benar tinggikan. Saudara, dia bukan cuma hanya bertahta tapi dia turun dengan kuasanya yang luar biasa, saudara. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini yang memang kita perlu bangun yaitu rasa syukur, bahkan kekuatan untuk terus menyembah Tuhan, untuk bersuka cita, karena itu yang akan juga seperti firman Tuhan yang kita tahu bersama bahwa hati yang gembira itu adalah obat, saudara, dan bukan obat biasa tapi dikatakan obat yang manjur. Jadi saudara, kita sudah Tuhan berikan itu dalam kehidupan kita bahwa pujian penyembahan itu ada power, ada kuasa yang luar biasa. Dalam Mazmur 47 dikata bahwa bertepuk tanganlah dan elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Jadi saudara, bahkan Alkitab menyuruh kita untuk bersuka cita, puji Dia, sembah Dia. Dikatakan bahkan dengan sorak-sorai. Artinya bahwa kalau hari-hari ini kadang kita tidak bisa bersorak-sorai karena mungkin kan bersorak-sorai itu perlu power, perlu memang hatinya lagi nyaman. Tetapi apa firman Tuhan bilang kan? Firman Tuhan bilang seperti ini, bahwa sekalipun pohon ara nggak berbuah, di kurungan itu, kandang itu nggak ada kambing domba, nggak ada. Artinya nggak ada sesuatu alasan untuk bersyukur. Tapi dalam Habakuk berkata, tapi aku akan bukan hanya menyembah, bukan hanya memuji, tapi bersorak-sorai. Nah, kata sorak-sorai itu adalah arti salah satunya itu artinya dengan suara yang nyaring, dengan suara yang gegap gempita, saudara ya. Mungkin kita tidak kemudian lagi di jalan atau di mana kan sedang mungkin ikutin Berkat Pagi atau tayangan online lainnya, dan ketika kita ingin bersorak-sorai dan saudara mulai kencangkan suara, bukan seperti itu juga. Tetapi bahwa sikap hati kita yang bersorak-sorai artinya ada antusias, ada semangat, saudara. Dan ketika saudara memuji Tuhan itu mungkin mengekspresikan secara pribadi. Ada yang orang mengekspresikannya dengan dia mengangkat tangan, ada yang dia berlutut, ada yang dia tersungkur. Saudara, pada zaman dulu bangsa Israel, mereka kalau menyembah beribadah kepada Tuhan itu sampai mereka muka itu rata dengan tanah. Artinya benar-benar saking mereka rasanya bersyukur dan benar-benar menyembah Tuhan. Karena salah satu arti juga penyembahan itu artinya tersungkur di hadapan Tuhan dan merasa bukan apa-apa dan sedang meninggikan ada pribadi yang lebih dahsyat di atas kita, saudara. Itu artinya kita sedang menyembah Tuhan, saudara. Dan puji-pujian yang hari ini mungkin saya katakan tidak bersorak-sorai dengan suara yang kencang. Ntar di tempat pekerjaan ataupun mungkin tengah malam saudara mau doa atau bangun pagi mungkin masih orang masih pada ada yang masih tidur atau masih istirahat. Saudara, saya percaya sekalipun saudara kita dengan suara yang kecil karena mungkin orang masih tidur. Saudara, contoh soal ya, kadang saya lagi pergi bepergian sama teman gitu kan, mungkin dalam pelayanan dan mungkin masih istirahat atau mungkin habis berdoa terus temannya tidur lagi misalnya kan, karena memang masih waktunya panjang. Saya menghargai, jadi saya tuh nyembah, saya berlutut, misalnya saya suaranya kecil tapi hatinya tuh kayak lagi bersorak-sorai, hatinya tuh kayak lagi bener-bener nyembah dengan kekuatan yang luar biasa, saudara. Bahkan kadang saya sambil berlutut sambil nahan air mata karena saya bukan menyembah Tuhan karena sedih, karena masalah, tapi kita menyembah Tuhan karena merasa Tuhan, Engkau begitu luar biasa Tuhan, Engkau begitu dahsyat, Engkau sungguh-sungguh Tuhan yang luar biasa.
Ada lagu Because of Who You Are gitu kan saudara ya. Jadi karena hanya Engkau saja aku akan memuji Engkau. Bukan karena bahkan yang Dia buat kita memuji dan menyembah Dia, tapi karena memang Dia Tuhan, Dia dahsyat, Dia Bapa, Dia Juru Selamat, dan Dia layak ditinggikan. Sehingga di dalam segala waktu Daud katakan aku akan memuji Tuhan saudara. Dan saudara, dalam keadaan pun saya nggak bisa keluar suara kencang, tapi hati saya tuh sedang meluap dengan misalnya dengan sukacita, sedang meluap dengan rasa syukur, bahkan dengan bercucuran air mata, tapi saya tahan supaya suara nggak kedengeran. Tapi hati kita pastikan kita menjamah surga. Itu saudara yang saya katakan bahwa dimanapun kita berada, apapun denominasi kita, semua yang menentukan bukan musiknya yang bagus, bukan pun lagunya juga yang bagus saudara, tetapi sikap hati kita ketika kita memuji, menyembah dengan suara yang sederhana, dengan musik yang sederhana pun, dengan bahkan lagu yang sederhana pun saudara. Bahkan sometimes ya, kita mungkin jarang menyanyikan lagu lama. Saya termasuk orang yang agak sedikit oldies saudara ya. Jadi saya suka banget, dan suami saya dan bahkan teman-teman dalam pelayanan di tempat kami saudara, itu memang nggak sengaja dan bukan memang diada-adain gitu. Memang senang dengan lagu yang lama, ya lagu baru juga senang saudara ya. Tapi begitu kita nyanyikan lagu lama, entah itu himne atau lagu-lagu yang memang sudah lawas ya, tapi saya bisa merasakan bahwa bukan soal lamanya juga saudara, bukan juga soal lagunya yang sampai kayaknya lagu ini bikin merinding, bukan saudara. Tapi ketika lagu yang kadangkala saudara ketika kita nyanyikan, memang kita nggak perlu hafal lagi, udah merem, udah bisa nyanyi. Mungkin apa karena seperti itu, tapi memang sometimes lagu-lagu yang lama, mungkin ketika kita ajak nyanyi nyembah dengan teman-teman atau ibu bapak semuanya, mereka lebih familiar, sehingga mereka nggak perlu baca teks, mereka langsung angkat tangan, langsung nyembah, langsung benar-benar seperti itu. Mungkin itu juga salah satu. Tapi it's not about the song, bukan soal musik, bukan juga soal lagunya, tapi apakah hati kita ini mau bersorak-sorai di hadapan Tuhan? Apakah kita tetap mau membawa pujian bahkan dengan tidak ada alasan sama sekali, seperti Habakuk berkata, sekalipun dia katakan bahwa semua tidak ada alasan yang jelas untuk saya bersyukur, tapi dia berkata bahwa tapi aku akan tetap mengucap syukur, aku akan tetap bahkan bersorak-sorai. Dikatakan karena apa? Karena Tuhan. Dan firman Allah berkata ini bukan hanya bagi Habakuk saja saudara, tapi bukankah pada saat ini kita sedang menghadapi momen yang hampir persis saudara. Dikatakan bahwa sekalipun memang gak ada hal yang kita punya alasan untuk kita bersyukur, tapi saudara kita memang harus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Bahkan Habakuk berkata bahwa dia tidak mau berdiam diri. Dia katakan bahwa aku akan tetap bersorak-sorai kepada Tuhan yang sungguh-sungguh memang yang sanggup. Dikatakan bahwa aku akan bersuka cita karena Tuhan itu sudah menjadikan segala sesuatu. Nah, menjadikannya itu bukan hanya ketika memang Tuhan membuka jalan saudara. Jadi keadaan yang hari ini ada memang sudah diizinkan Tuhan saudara ya. Betul nggak saudara ya? Kita nggak bisa lari dari kenyataan yang ada. Dikatakan bahwa dalam Habakuk 3 ayat 19 dia berkata bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanku. Jadi dia itu kekuatan kita. Saudara, dia bayangkan saudara, dia sedang berkata di musim yang kering saudara, tapi dia sedang speak the words of God. Dikatakan sedang mengucapkan word of God, itu firman yang ada kekuatan kuasa yang luar biasa saudara. Bukan hanya kalau kita baca, bukan hanya saat kita juga mungkin dengar saudara, tapi kalau perkataan firman Allah dan kemudian kita juga mengimani dengan keyakinan saudara. Bahkan di musim yang bertolak belakang saudara, dia berkata bahwa Allah itu adalah Tuhanku dan itu adalah kekuatanku. Dia katakan Ia akan membuat kakiku seperti kaki rusa, jadi akan membiarkan aku berjejak di bukit-bukit yang bukit-bukit. Dikatakan di bukit-bukitku, di bukit batu saudara. Rusa itu terkenal dengan mereka tuh kuat kakinya saudara. Dan firman Allah berkata bahwa ketika kita memang punya alasan untuk mengeluh dan kita mengembalikan keadaan untuk berterima kasih, itu powerful saudara. Akan berbeda ketika saudara hari ini diberkati dan saudara wah luar biasa, hore gitu kan, kurang lebih seperti itu. Senang dong saudara kalau orang dunia pun, orang di luar pun kalau dapat berkat, naik jabatan, semua keadaan baik, semua promosi dan semua keadaan memang mempunyai alasan untuk mereka bersuka cita. Wah mereka akan berteriak kayak kaget, surprise, scream saudara ya. Mungkin saking senangnya
syukurnya luar biasa. Tetapi kalau di dalam Tuhan dalam keadaan tidak baik dan Anda bisa bersorak-sorai, karena sorak-sorai itu suaranya kedengaran kenceng, saudara. Jadi itu yang akan menjadi nilai yang tinggi di dalam kekristenan, di dalam pengenalan kita. Jadi Tuhan menolong kita, kita bersyukur. Tuhan tidak menolong kita pun kita tetap bersyukur, saudara. Dia katakan, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allahku. Dia katakan, yang menyelamatkan aku, Allah Tuhanku itu kekuatanku, saudara. Itu yang kata Habakuk. Tapi ayat selanjutnya sebelumnya berkata seperti ini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, saudara. Jadi semuanya itu hal yang bertolak belakang. Jadi tidak ada kambing domba, nggak ada lembu sapi. Jadi mereka bisa apa, saudara ya? Sedangkan mereka hidup pada saat itu, pada zaman itu ada mereka yang memang dengan kambing domba, mereka mengembalakan, mereka beternak. Ada yang mereka memiliki sawah dan mereka harus ada yang membantu untuk mengairi untuk sawah kan biasa ada lembu, ada apa yang buat bikin gembur tanahnya dan mungkin yang lain. Bahkan itu merupakan juga yang mereka nanti jual. Dan bahkan mereka juga kalau mereka datang kepada Tuhan, mereka membawa korban tidak dengan tangan kosong, saudara. Pada zaman dulu orang kan datang beribadah kepada Tuhan, ke rumah Tuhan itu mereka tidak pernah dengan tangan kosong. Hari ini saudara, kadang kita sudah beribadah kepada Tuhan, saudara, kayak memuji Tuhan aja itu berat, saudara. Padahal kita mungkin misalnya nggak memberi sesuatu kepada Tuhan, entah apalah itu, saudara ya, mungkin tenaga kita di dalam pelayanan ataupun kita tidak sedang terlibat dalam pekerjaan Tuhan karena semua lagi work from home. Tapi saudara, untuk memuji Tuhan aja kadang kita malas, untuk menyembah Tuhan aja, untuk dengarkan firman ibadah online aja malas, saudara. Bagaimana kita bisa bersorak-sorai di hadapan Tuhan? Kan itu sesuatu yang sangat tidak mungkin, saudara. Kita dalam keadaan yang diberkati aja sulit untuk menyembah Tuhan, sulit untuk make a time untuk beribadah, untuk berdoa ataupun mendoakan orang lain, ataupun kita mencari Tuhan. Apalagi dalam keadaan sulit. Dikatakan kambing domba terhalau dari kurungan, semua dikatakan nggak ada juga yang berbunga, nggak ada yang berbuah, nggak ada, pohon zaitun mengecewakan. Jadi tidak ada minyak yang akan dihasilkan, mungkin yang akan dijual dan kemudian mendapatkan keuntungan untuk melanjutkan kehidupan mereka, saudara ya. Jadi tidak ada alasan untuk mereka bersyukur. Tapi Habakuk berkata, tetapi aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Dia katakan yang menyelamatkan aku. Jadi saudara selalu ingat bahwa jika kita tidak punya alasan yang lain, ingat Yesus sudah menjadi juru selamat kita, itu menjadi harta yang paling terindah dan selalu akan ada alasan untuk bersyukur. Kemarin ada beberapa teman yang mengalami masalah dan ketika mereka share dan saya bilang kepada mereka, apa yang menjadi kunci saya, salah satu kekuatan saya untuk saya selalu melihat Tuhan di dalam setiap permasalahan, sekalipun saya tahu itu tidak mudah, yang melewati proses lah, saudara. Cuman satu yang saya selalu ingat, saya cerita kepada beberapa teman, saya katakan bahwa kalau saya dalam keadaan yang saya tidak punya alasan sama sekali untuk semangat, untuk kuat, untuk kepada Tuhan, atau mungkin saya punya alasan untuk takut dan menyerah atau melepaskan pegangan, saudara, dan kecewa, saya selalu, apa yang menjadi kekuatan saya selalu membuat pembanding. Misalnya begini, saudara, oh iya ya, saya hari ini masih bisa makan, masih bisa kumpul dengan keluarga tanpa pakai alat bantu oksigen misalnya, saudara. Mungkin saya juga masih lihat anak-anak juga semua baik, sehat. Bukankah itu salah satu ucapan syukur, saudara ya? Cari pembandingnya apa, saudara. Kalau tidak dapat pembandingnya, misalnya saudara ya, saudara mungkin mau bersyukur keuangan nggak cukup, mungkin pembayaran ini itu juga saudara nggak ada hari ini. Tapi saudara dalam tubuh yang sehat, saudara, itu kan selalu alasan untuk bersyukur. Anda masih bisa, ayo apa yang mau dikerjakan lagi, saudara. Jadi terlalu banyak alasan yang akan kita temukan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Habakuk tahu bahwa ada kekuatan yang luar biasa. Dia katakan bahwa aku akan beria-ria di dalam Allah. Beria-ria itu kayak, aduh, senangnya luar biasa, saudara, kayak heboh gitu, saudara. Pernah nggak saudara jalan tertutup, dokter vonis, dan saudara tetap, Tuhan kau luar biasa, Tuhan kau dahsyat, terima kasih Tuhan. Artinya tetap ada rasa syukur. Bahkan ada dikatakan bahwa seperti sukacita yang bukan dibuat-buat, saudara ya, benar-benar dari dalam hati. Dan itu akan menjadi kekuatan. Bukan karena ketika saudara punya orang tua lagi dalam keadaan kritis dan saudara ketawa-ketawa sendiri, wah terima kasih Tuhan kau dahsyat, bukan. Tetapi itu sikap hati yang melahirkan kekuatan
kekuatan sehingga kita bisa melawan rasa khawatir, melawan rasa takut, melawan rasa gentar. Dan itu seperti Habakuk berkata, karena Tuhan itu yang membuat aku menjadi kakiku seperti kaki rusa, kuat. Artinya kita tidak akan berhenti di tengah jalan, tapi kita akan menyelesaikan perjalanan iman kita dan melihat kemenangan yang luar biasa. Hari ini saudara, mari putuskan untuk bersuka cita, karena itu adalah kekuatan. Bahkan dikatakan itu adalah perlindungan kita. Jadi kalau kekuatan artinya kalau kita lemas, puji Tuhan aja, bersyukur aja, nyembah Tuhan, cari Tuhan, dekat dengan Allah, renungkan firman Allah. Kau akan mendapatkan kekuatan baru dan kau akan menjadi kaget bahwa oh, tadinya kok saya lemas banget, kok hari ini saya tetap semangat ya. Padahal masalah tetap ada. Sepanjang malam ada tangisan, kata Daud, tetapi menjelang pagi ada sorak-sorai. Saudara, kemarin kita boleh nangis, tapi hari ini putuskan untuk kita kuat, karena Tuhan sendiri yang menghapus air mata dan memberi kekuatan. Selalu ada kemenangan di kemah orang benar. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami memilih untuk bersyukur, berterima kasih, karena kami tahu kami tidak pernah menghadapi semua masalah sendiri. Ketika kami mengucap syukur, Engkau memberi kekuatan, dan kami akan terus maju dan tidak akan pernah undur sampai kami melihat kemuliaan dan penyertaan dan kebaikan Allah, mujizat masih terjadi. Kami terima berkat Allah sepanjang hari ini atas kami, keluarga kami, orang yang kami kasih, atas Indonesia, atas seluruh umat manusia. Penyembuhan, kekuatan, kasih setia Tuhan turun. Bahkan kami akan melihat kemenangan sepanjang hari ini. Namamu semakin dimuliakan. We thank you Father, in Jesus mighty name we pray, amen. Thank you buat semua kebersamaannya, dan jangan pernah menyerah. Cayo, semangat, karena Yesus masih bekerja sampai hari ini. God bless you and see you again.